Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putri Anggraini dari kelas 5B dengan NPM 2203050081. Nah, di sini untuk memenuhi tugas UTS pada literasi data, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari kerja saya, yaitu evaluasi, post-test, dan pre-test. Oke, ini nama NPM dan kelas saya. Ya, untuk yang pertama itu, mengapa kok seorang guru di era sekarang ini sangat penting untuk mengetahui tentang literasi data? Itu karena literasi data bagi seorang guru di era sekarang sangat penting dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin maju. Karena dengan seorang guru paham akan literasi data, itu mereka akan dapat memahami dan menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan alat-alat teknologi yang relevan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan literasi data yang baik, guru tidak hanya meningkatkan pengajaran mereka, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian siswa yang lebih baik secara keseluruhan. Literasi data menjadi alat yang berharga dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan responsif. Nah, oleh itu, mengapa kok guru di era sekarang ini sangat penting untuk tahu tentang literasi data? Nah, dalam konteks abad 21 ini, kenapa kok guru dituntut untuk melek data? Nah, melek data sendiri itu adalah keterampilan yang sangat penting itu di abad 21. Dengan kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan data secara efektif, itu guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih responsif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Seperti guru yang melek data dapat memahami kebutuhan individu siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Dengan menganalisis data dari tes dan tugas, guru itu dapat mengidentifikasi siswa yang memerlukan dukungan tambahan atau tantangan lebih. Kemudian, jadi kayak permisalannya itu mereka menggunakan post-test dan pre-test itu di dalamnya. Terus mereka kan mendapatkan hasil dari post-test dan pre-test tersebut. Mereka dapat mengolahnya dan jadi setelah ujian itu guru dapat menganalisis hasil untuk menentukan yang mana paling sulit bagi siswa secara keseluruhan. Jadi jika banyak siswa yang kesulitan dengan konsep, tentu guru dapat merencanakan ulang pengajaran untuk fokus pada konsep tersebut. Jadi dengan mereka bisa mengolah data, mereka bisa membaca data dan data, misal data hasil ujian nih, eh, mereka jadi tahu, oh siswa tersebut itu udah paham atau belum, atau mereka kurang di bagian apa, di bagian konsep, ataukah eh, perhitungan atau yang lain. Jadi guru bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada siswa tersebut. Nah, eh, jadi di hasil di di soal ini itu ada sebuah sebuah data yang sudah dibagikan oleh Bapak dosen. Seperti ini datanya, sebentar. Nah, ini untuk datanya itu seperti ini. Ini adalah data pretest literasi data kelas 4 SD Maju Lancar dan juga data post-testnya. Nah, dari data tersebut itu saya mendapati sejumlah ini. Nah, dari data tersebut itu dapat ditemukan atau dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan itu dengan jumlah laki-laki itu ada 15, sedangkan jumlah perempuan itu ada 20. Dengan total semua siswa itu ada 35. 35 siswa yang mengikuti post-test dan juga pre-test. Kemudian selanjutnya itu, nah,
Ini tuh perbandingan pretest dan juga posttest untuk siswa laki-laki. Bisa dilihat untuk grafiknya, di mana yang bawah ini merupakan nilai pretest yang diperoleh siswa laki-laki dan yang atas ini merupakan nilai posttest yang diperoleh siswa laki-laki. Kemudian dari, nah ini masih sama, ini nilai pretest dan posttest perempuan dengan yang bawah masih sama pretest dan yang atas posttest. Nah, kemudian kesimpulan dari dua grafik tersebut antara posttest dan pretest laki-laki dan perempuan itu sama. Dari di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan yang tinggi pada nilai posttest. Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan, maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman atau penguasaan materi oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian, nah, ini untuk perbandingan rata-rata pretest dan posttest. Ini merupakan pretest laki-laki, ini pretest perempuan, ini posttest laki-laki, ini posttest perempuan. Di mana ini grafiknya naik ya. Untuk pretest dan posttest eh, laki-laki dan pretest laki-laki dan pretest perempuan itu lebih tinggi yang perempuan. Di sini bisa dilihat. Kemudian untuk posttestnya juga lebih tinggi di yang perempuan. Tapi untuk rata-rata pretest dan posttest itu mengalami kenaikan, di mana lebih tinggi rata-rata pretestnya. Nah, untuk kesimpulannya, dari grafik perbandingan rata-rata pretest dan posttest antara laki-laki serta perempuan, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi ada pada nilai posttest perempuan, yaitu 85,5, dan nilai rata-rata terendah ada pada nilai pretest laki-laki, yaitu 39,07. Ini untuk pretest laki-laki dan ini untuk posttest perempuan. Kemudian, disajikan pula perbandingan nilai tiap keterampilan pada pretest. Ini saya buat yang laki-laki. Nah, seperti ini. Di sini ada pemahaman konsep literasi data, kemudian ada kemampuan mengumpulkan data, kemampuan mengelola data, kemampuan menganalisis data, dan kemampuan menggunakan data. Nah, bisa dilihat di sini, untuk kemampuan mengumpulkan data, itu setiap siswa laki-laki mengalami penurunan. Dari yang 8 menjadi skor 8 menjadi 7, 9 menjadi 8, 7 menjadi 6. Nah, yang mengalami kenaikan ini hanya Dimas. Bisa dilihat grafiknya. Dari 6 menuju 7, satu orang. Dan berikutnya ada Iqbal dari 6 ke 7. Untuk yang lain itu mengalami penurunan skor pada nilai kemampuan mengumpulkan data. Nah, kesimpulannya dari gambar grafik tersebut, dari data skor pretest laki-laki dapat disimpulkan bahwa rata-rata anak mendapatkan skor terendah pada kemampuan menganalisis data. Kemudian, rata-rata anak mendapatkan skor tinggi saat kemampuan menganalisis data. Hmm. Anak-anak anak laki-laki itu mendapatkan skor peningkatan pada kemampuan menganalisis data, di mana sebagian besar di sini itu mengalami peningkatan skor yang cukup signifikan. Hmm. Dari yang sebelumnya pada kemampuan mengelola data itu mereka cuma dapat 8. Ini mungkin ada yang sama, tapi sebagian besar di sini untuk kemampuan menganalisis data itu mereka meningkat dari yang sebelumnya, yaitu kemampuan mengelola data. Kemudian, ini untuk yang perempuan, masih sama pada pretest. Nah, ini juga hampir mirip. Ya, perempuan juga mengalami penurunan skor pada kemampuan mengumpulkan data. Bisa dilihat, ini hampir semua itu mengalami penurunan, kecuali ini. Mengalami penurunan pada pengumpulan data. Kemudian, mereka juga mengalami peningkatan pada kemampuan menganalisis data dan juga kemampuan menggunakan data. Nah, yang dapat disimpulkan dari
data skor tes perempuan dapat disimpulkan bahwa rata-rata anak mendapatkan skor terendah pada kemampuan menganalisis data. Kemudian, rata-rata anak pada kemampuan mengelola data dan menganalisis data serta menggunakan data dapat dinyatakan stabil. Karena di sini, sebagian besar anak itu nilainya bisa dibilang stabil atau menetap di angka yang sama. Sebagian besar anak, hanya beberapa anak yang mengalami entah itu kenaikan atau penurunan. Nah, untuk yang selanjutnya itu post test setiap keterampilan juga masih sama. Mereka itu sebagian besar juga masih mengalami penurunan pada kemampuan mengumpulkan data. Bisa dilihat seperti ini. Ini grafiknya. Ini pengumpulan data itu yang warna orange. Ini untuk laki-laki ya. Ini adalah eh, post test. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari grafik tersebut itu skor post test laki-laki dapat disimpulkan bahwa rata-rata anak mendapatkan skor terendah pada kemampuan menganalisis data, kemudian kembali mengalami penurunan pada kemampuan menggunakan data. Nah, kemampuan menggunakan data di sini bisa dilihat ini mengalami penurunan, mengalami penurunan, mengalami penurunan. Sebagian besar siswa laki-laki itu juga mengalami penurunan lagi. Jadi mereka setelah mengalami kenaikan pada kemampuan mengelola data, setelah itu mereka mengalami penurunan dari kemampuan menganalisis data itu mereka mendapatkan skor yang bisa dibilang cukup lumayan tinggi. Tapi ketika menggunakan data, mereka mengalami penurunan skor. Ada yang 15, yang tadinya sudah tinggi, ini jadi turun. Ini juga, ini juga. Tapi juga ada beberapa yang mengalami kenaikan, seperti punya Budi, terus Leo. Tapi rata-rata di sini itu mengalami penurunan. Dari menganalisis data, menggunakan data itu mereka mengalami penurunan. Nah, untuk yang selanjutnya ini, loh. Nah, ini untuk yang perempuan, keterampilan pada pustes anak perempuan. Hmm, bisa dilihat, mereka masih sama mengalami penurunan pada kemampuan mengumpulkan data. Warna yang warna orange ini. Nah, dari data skor postes perempuan dapat disimpulkan bahwa rata-rata anak mendapatkan skor terendah pada kemampuan menganalisis data, kemudian kembali mengalami penurunan pada kemampuan menggunakan data. Masih sama dengan yang laki-laki. Mereka mengalami penurunan pada kemampuan mengelola data. Kemudian mereka mengalami kenaikan saat kemampuan menganalisis data. Menganalisis data mereka mendapatkan skor yang bisa dibilang cukup. Namun, ketika menggunakan data, mereka mengalami penurunan skor. Nah, tapi untuk hasil apa? Hasil post test ini lebih tinggi dibandingkan hasil pretest. Nah, mungkin eh, itu yang berapa hal yang dapat dilihat dari Excel atau dari data yang telah dikumpulkan. Ini di sini ada rata-rata. Ini untuk rata-rata yang laki-laki, di sini saya tempatkan untuk rata-rata yang perempuan. Nah, untuk rata-rata total itu mereka ini untuk ini untuk rata-rata pretest dan ini untuk yang post test. 80 dan juga 42,34. Untuk jumlah laki-lakinya. Dengan jumlah laki-laki 15 dan jumlah perempuan itu 20. Dengan total itu 35. Seperti itu.
Nah, mungkin itu kenapa kok literasi data itu sangat penting di era sekarang ini juga karena untuk perkembangan zaman sekarang itu kan juga pesat ya. Jadi guru itu juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada dan media yang digunakan ataupun sumber belajar itu udah variasi, nggak cuma terletak pada buku. Jadi guru itu lebih beragam gitu ketika mengajar. Dan dia juga bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran dan bisa menerapkan itu dengan metode belajar siswa yang sangat beragam. Jadi guru bisa menggunakan entah itu mm, seperti kayak video dari YouTube ataupun PowerPoint atau seperti tadi menggunakan poster dan pretest dengan melihat data yang ada itu guru jadi tahu oh mereka itu kurang maksimal di nilai ini atau di bab ini atau di bagian ini ketika guru tahu jadi guru itu udah punya solusi gitu loh udah punya solusi harus gimana sih dia untuk meningkatkan skill siswa tersebut. Nah, penggunaan konten dalam pembelajaran itu juga sebenarnya bisa dibilang penting ya, karena siswa itu kadang mudah bosan di kelas. Jadi ketika ada hal yang mereka bisa dibilang mereka jarang lihat atau mereka jarang gunakan, itu mereka bakal tertarik dan mereka bakal lebih fokus atau lebih kayak interest gitu sama konten yang disajikan sama guru tersebut. Jadi lebih beragam ketika guru itu bisa memahami sebuah data ataupun mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bye-bye.